Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal mata pelajaran IPA yang menggunakan buku PR Intan Pariwara kelas 8 halaman 150. Kita akan mulai pembahasan dari nomor 1. Bahan makanan berikut yang menghasilkan energi paling besar dalam satuan berat yang sama adalah A. Nasi, B. Tempe, C. Jagung, dan D. Mentega. Sebelum kita menganalisa jawaban A, B, C, D, maka kita perlu mengetahui bahwa 1 gram karbohidrat menghasilkan 4,1 kilokalori. 1 gram protein menghasilkan 4,1 kilokalori dan 1 gram lemak menghasilkan 9,3 kilokalori. Dengan demikian, lemak akan menghasilkan energi paling besar dalam satuan berat yang sama. Makanan yang mengandung lemak adalah mentega. Berarti mentega mampu menghasilkan energi yang paling besar dibandingkan nasi, tempe, dan jagung. Sementara itu, nasi dan jagung ini termasuk ke dalam makanan yang mengandung karbohidrat, sehingga nasi dan jagung hanya menghasilkan 4,1 kilokalori. Sementara tempe ini termasuk ke dalam makanan yang mengandung protein dan menghasilkan energi sebesar 4,1 kilokalori. Sehingga untuk soal nomor 1 jawabannya adalah D. Mentega. Soal nomor 2. Di sini disajikan tabel tentang jenis makanan, kemudian jumlah kalori per 100 gram. Kalorinya ini dalam satuan kilojoule atau kg. Soalnya, menu makan siang Sari terdiri atas 100 gram nasi, 50 gram daging ayam, 50 gram susu, 150 gram pepaya. Berdasarkan informasi pada tabel, jumlah kalori yang terdapat dalam menu makan siang Sari adalah, kita hitung dulu. Kita mulai dari 100 gram nasi. 100 gram nasi, ini tabelnya adalah per 100 gram. 100 gram nasi berarti nanti akan menghasilkan kalori sebanyak 292, sehingga ini nanti akan menghasilkan kalori sebanyak 292. Kemudian 50 gram daging, 50 gram daging, 50 gram daging akan menghasilkan, jika 100 gram daging menghasilkan 930 kilojoule, maka 50 gram daging ini berarti separuhnya, jadi 930 ini kita bagi 2 sehingga hasilnya adalah 465. Kemudian 50 gram susu, di sini 100 gram saja menghasilkan 276, berarti kalau 50 gram ini berarti separuhnya, 276 kita bagi 2, berarti ini akan menghasilkan 138 kalori atau 138 kilojoule. Kemudian 150 gram pepaya. Jika 100 gram saja akan menghasilkan 160. Berarti jika 150 gram berarti 160 ditambah dengan setengahnya 1
160. Setengahnya 160 berarti 80. 80 ditambah 160 berarti ini nanti akan menghasilkan 240 kilojoule. Nah, jika sudah, untuk mengetahui berapa jumlah totalnya, maka kita tinggal menjumlahkan 292 ditambah 465 ditambah 138 ditambah 240. Kita jumlahkan, maka nanti hasilnya akan ketemu nilainya adalah 1126 kilojoule. Kemudian kita berpindah ke soal nomor 3. Tabel ini digunakan untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. Nah, kita perhatikan di sini ada tabel zat makanan, yaitu zat makanan A, zat makanan B, zat makanan C, dan zat makanan D. Kemudian di sini ada tempat pencernaan. Zat makanan A dicerna di mulut, tetapi tidak dicerna di lambung dan dicerna di usus halus. Zat makanan B tidak dicerna di mulut, dicerna di lambung, dan juga dicerna di usus halus. Zat makanan C tidak dicerna di mulut, tidak dicerna di lambung, dicerna di usus halus. Sedangkan zat makanan D tidak dicerna di mulut, tidak dicerna di lambung, dan juga tidak dicerna di usus halus. Nah, kita lihat soalnya. Kita lihat dulu soalnya. Zat makanan karbohidrat ditunjukkan oleh zat makanan karbohidrat akan dicerna di dalam mulut menggunakan enzim petialin dan di dalam usus halus menggunakan beberapa jenis enzim, yaitu amilase, laktase, dan maltase. Jadi, kita lihat maka karbohidrat itu dicerna di dalam mulut dan usus halus. Maka yang kita lihat di tabel tadi, yang dicerna di mulut dan usus halus, yang dicerna di mulut dan usus halus adalah zat makanan yang A. Sehingga nomor 3 ini jawabannya adalah zat makanan A. Kemudian nomor 4, zat makanan D adalah, pada tabel tadi zat makanan D itu tidak mengalami pencernaan baik di mulut, lambung maupun usus halus. Zat makanan yang tidak mengalami pencernaan di dalam saluran pencernaan itu adalah vitamin dan juga mineral. Vitamin dan mineral langsung dapat diserap oleh mukosa di usus halus. Protein mengalami pencernaan di lambung dan usus halus. Jadi kalau protein itu mengalami pencernaan di lambung dan usus halus, maka yang B itu termasuk protein. Sedangkan karbohidrat tadi dicerna di mulut dan usus halus, tadi adalah zat makanan A. Kemudian yang mengalami pencernaan di usus halus saja itu adalah lemak. Sehingga nomor 4 jawabannya yang A. 5. Edo sudah 2 hari berbaring di tempat tidur. Ia mengeluh sakit nyeri pada perut sebelah kanan bawah. Kemungkinan besar Edo menderita penyakit titik-titik. Penyakit yang diderita Edo sesuai dengan gejalanya pada soal ini tadi. Penyakit yang diderita Edo kemungkinan adalah penyakit appendicitis. Appendicitis merupakan peradangan pada appendix atau umbai cacing.
Appendix terdapat di pertemuan antara usus halus dengan usus besar yang disebut dengan cecum. Cecum berada di bagian perut sebelah kanan bawah. Jadi kemungkinan Edo mengalami radang umbai cacing atau appendicitis. Sedangkan sembelit ini merupakan gangguan sistem pencernaan yang disebabkan oleh keterlambatan defekasi atau buang air besar. Hemoroid merupakan pembengkakan vena, pembuluh darah vena di daerah anus, sedangkan gastritis merupakan gangguan sistem pencernaan akibat lapisan mukosa lambung mengalami iritasi. 6. Perhatikan tabel, di sini ada tabel jenis mineral, fungsi dan sumber makanan. Jenis mineral yang sesuai dengan fungsi dan sumber makanannya terdapat pada angka. Kita mulai pembahasan dari fluorin. Fluorin ini fungsinya adalah memperkuat tulang dan gigi, sehingga ini sudah benar. Kemudian sumber makanannya ada pada susu dan ikan. Jadi pernyataan nomor 1 benar. Kemudian pernyataan yang kedua, jenis mineral zat besi berfungsi pembentukan hemoglobin. Jadi zat besi itu berfungsi untuk membentuk hemoglobin, bukan hormon tiroksin. Sumber makanan di sini ada bayam dan telur. Ya, ini sudah benar sekali. Selain bayam yang merupakan sumber zat besi itu terutama terdapat pada jenis sayuran berwarna hijau. 3. Kalium. Kalium ini fungsinya adalah memelihara denyut jantung dan membantu kontraksi otot. Sumber makanan ada pada susu dan buah-buahan. Jadi pernyataan yang ketiga ini juga benar. Jadi pernyataannya benar adalah 1 dan 3. Kemudian kita bahas yang keempat, natrium. Ini fungsinya adalah memelihara keseimbangan cairan tubuh, bukan membentuk hemoglobin. Jadi ini salah. Sumber makanannya ini ada pada garam dapur. Dengan nomor 6 jawabannya adalah 1 dan 3. Nomor 7, perhatikan gambar sistem pencernaan berikut. Penyakit yang dapat menyerang organ yang ditunjuk oleh huruf X adalah organ yang ditunjuk oleh huruf X ini adalah lambung. Di lambung atau lambung dapat terserang penyakit pencernaan yaitu gastritis dan ulkus. Gastritis biasanya kita sebut dengan MAH, merupakan peradangan pada mukosa lambung karena produksi asam lambung yang berlebihan. Sedangkan ulkus atau tukak lambung adalah peradangan hebat pada dinding lambung akibat infeksi bakteri Helicobacter pylori. Sementara tifus merupakan peradangan pada usus halus karena infeksi bakteri Salmonella typhi. Sedangkan appendicitis merupakan peradangan pada appendix atau umbai cacing. Jadi untuk soal nomor 7 ini jawabannya adalah gastritis dan ulkus. Ada lagi yang belum kita bahas, ini adalah pankreatitis. Ini adalah peradangan pada kelenjar pankreas. Kemudian konstipasi, ini adalah kesulitan dalam buang air besar karena feses terlalu padat dan keras akibat proses pengaturan kadar air di usus besar yang tidak berjalan dengan baik. Kita lanjut ke soal nomor 8. Kegiatan mengunyah makanan yang baik dilakukan sebanyak 33 kali. Kegiatan tersebut membantu proses pencernaan yang terjadi di dalam rongga mulut, yaitu
Perlu diketahui bahwa kegiatan mengunyah perlu dilakukan sebanyak 33 kali agar makanan berukuran lebih kecil dan teksturnya menjadi lebih lunak. Makanan dalam keadaan tersebut dapat mempermudah enzim-enzim pencernaan bekerja untuk mengubah zat makanan menjadi molekul yang dapat diserap oleh tubuh. Kegiatan itu dapat membantu proses pencernaan secara kimiawi di dalam rongga mulut yang dilakukan oleh enzim petialin dalam merombak amilum menjadi glukosa dan maltosa. Adapun perombakan protein menjadi asam amino dilakukan oleh enzim pepsin di organ lambung. Proses pencernaan makanan yang dibantu oleh kontraksi otot polos untuk menghasilkan gerak peristaltik terdapat di dalam kerongkongan dan usus halus. Sementara itu penyerapan sari-sari makanan terjadi di dalam usus halus. Nah, sehingga jawaban untuk soal nomor 8 ini yang tepat adalah mempermudah kerja enzim petialin dalam merombak amilum menjadi glukosa. 9. Lisa dan Nina melakukan praktikum uji kandungan zat gizi beberapa jenis bahan makanan. Hasil pengamatannya atau hasil praktikumnya dapat dilihat pada tabel. Ada 5 bahan makanan yang akan diuji, yaitu bahan makanan M, N, O, P, dan Q. Dan hasilnya seperti tampak pada tabel. Nah, larutan uji yang digunakan ini adalah biuret dan juga lugol. Larutan lugol digunakan untuk menguji bahan makanan yang mengandung amilum. Bahan makanan yang mengandung amilum jika diuji dengan larutan lugol akan menghasilkan warna biru kehitaman. Jadi ini yang diuji dengan larutan lugol jika mengandung amilum maka akan berwarna biru dan biru kehitaman. Adapun larutan biuret ini digunakan untuk menguji bahan makanan yang mengandung protein. Bahan makanan yang mengandung protein jika diuji dengan biuret akan menghasilkan warna ungu. Jadi kalau yang warnanya ungu ini berarti dia mengandung protein. Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa makanan M ini mengandung protein dan amilum. Makanan N tidak mengandung protein dan tidak mengandung amilum. Makanan O tidak mengandung protein tetapi mengandung amilum. Makanan P mengandung protein, tidak mengandung amilum. Makanan Q tidak mengandung protein, mengandung amilum. Sehingga kesimpulan yang tepat ini berarti adalah yang bahan makanan O mengandung amilum dan bahan makanan P mengandung protein. Berarti jawaban yang D. 10. Perhatikan gambar berikut. Pada saat Anik makan tempe, maka zat gizi yang terkandung dalam tempe akan mengalami pencernaan di organ pencernaan. Pencernaan kimiawi zat yang terkandung dalam tempe dilakukan dengan bantuan salah satu enzim yang dihasilkan oleh K. Nama enzim yang dimaksud beserta fungsinya adalah, perlu diketahui bahwa tempe itu merupakan makanan yang mengandung protein. Protein mengalami pencernaan kimiawi menggunakan salah satu enzim yang dihasilkan oleh organ lambung. Jadi K ini adalah organ lambung. Kemudian pencernaan kimiawi di lambung
berlangsung ketika makanan yang diaduk bercampur dengan getah lambung. Getah lambung menghasilkan beberapa jenis zat yang membantu dalam proses pencernaan tersebut. Salah satu zat yang dihasilkan adalah enzim pepsin. Enzim tersebut berperan dalam proses penguraian protein menjadi pepton, misalnya saat makan tempe. Sementara itu, enzim eritsin yang berfungsi mengubah dipeptida atau pepton menjadi asam amino dan enzim enterokinase yang berfungsi mengaktifkan tirsinogen merupakan enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar dinding usus kosong. Enzim lipase berfungsi menguraikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol, dihasilkan oleh kelenjar pankreas dan mengalami proses pencernaan kimiawi di dalam usus 12 jari. Selain itu, selain di pankreas, enzim lipase juga dihasilkan di kelenjar yang terdapat pada dinding usus halus. Sehingga untuk jawaban soal nomor 10 ini yang benar adalah enzim pepsin yang do. Kita 11. Tabel berikut menunjukkan kandungan protein, lemak, dan karbohidrat pada dua jenis makanan X dan Y. Bisa dilihat di tabel. Soalnya, apa produk utama dari hasil pencernaan makanan X dan Y? Jika kita lihat dari tabel, kandungan zat gizi paling utama dalam makanan X ini adalah karbohidrat, yaitu sebesar 9,3 gram. Sedangkan kandungan utama zat gizi dalam makanan Y yaitu protein sebesar 3,7 gram. Setelah mengalami pencernaan, karbohidrat yang berupa polisakarida akan diubah menjadi monosakarida berupa glukosa. Selanjutnya, glukosa akan diserap oleh usus halus, sedangkan protein akan mengalami pencernaan kimiawi menghasilkan produk utama berupa asam amino. Selanjutnya, asam amino akan diserap oleh usus halus. Jadi, produk utama hasil pencernaan makanan X adalah glukosa dan makanan Z adalah asam amino. Jadi jawabannya yang D. 12. Perhatikan tabel hasil percobaan uji makanan berikut. Di sini ada zat makanan PQRS, kemudian diuji dengan larutan Vehling, Benedict, yodium, dan biuret. Warna larutan makanan setelah ditetesi menggunakan bahan uji masing-masing. Untuk P akan menjadi warna biru, Q merah bata, kemudian R biru tua, dan S adalah ungu. Berdasarkan tabel, zat makanan yang mengandung gula dan amilum berturut-turut adalah, zat makanan yang mengandung gula diuji dengan larutan Benedict atau Vehling. Gula apabila ditetesi dengan larutan Benedict atau Vehling akan berubah warna menjadi merah bata. Sedangkan amilum akan diuji menggunakan larutan yodium dan akan berubah warna menjadi biru tua jika zat makanan tersebut mengandung amilum. Maka untuk soal nomor 12 berarti ini yang benar adalah Q dan R. 13. Perhatikan gambar berikut.
Salah satu enzim yang dihasilkan organ 1 dan 2 dalam tabel, ini ada 1, ada 2. Yang benar adalah organ yang ditunjukkan oleh angka 1 ini adalah lambung, sedangkan nomor 2 ini adalah pankreas. Lambung menghasilkan enzim pepsin dan enzim renin, sedangkan pankreas menghasilkan enzim lipase, amilase, dan tripsin. Enzim enterokinase dan enzim erepsin dihasilkan oleh usus halus. Jadi kalau enterokinase kemudian erepsin ini dihasilkan oleh usus halus. Berarti untuk nomor 1 dan 2 ini berarti nomor 1 tadi, berarti ini jawabannya nomor 1 pepsin, nomor 2 adalah tripsin. 14. Perhatikan gambar bagian dari sistem pencernaan berikut. Berdasarkan gambar, jenis makanan yang dapat ditemukan di bagian 1 dan 2 adalah, pada gambar soal nomor 14 ini menunjukkan struktur usus halus atau usus penyerapan yang berfungsi menyerap sari-sari makanan. Bagian 1 ini menunjukkan kapiler darah dan bagian 2 menunjukkan pembuluh limfa. Zat makanan yang berupa glukosa, asam amino, vitamin, mineral, dan air diserap oleh kapiler darah. Selanjutnya, zat makanan akan diangkut oleh pembuluh darah menuju hati. Adapun zat makanan berupa asam lemak dan gliserol terdiri atas molekul yang lebih besar sehingga akan diangkut melalui pembuluh kil atau melalui pembuluh limfa menuju ke pembuluh balik besar di bawah tulang selangka. Sehingga untuk jawaban nomor 14 ini jawabannya berarti adalah yang C. Jadi di bagian nomor 1 kita bisa menemukan zat makanan berupa salah satunya adalah glukosa, dan di bagian nomor 2 ini adalah pembuluh limfa yang bisa kita temukan adalah asam lemak. Dalam suatu eksperimen dilakukan penambahan enzim pencernaan X ke dalam 10 cm3 susu dengan variasi temperatur 0 derajat sampai 70 derajat Celcius. Grafik tersebut menunjukkan persentase susu yang menggumpal pada temperatur yang berbeda-beda. Jadi ini yang searah sumbu Y, ini adalah persentase susu yang menggumpal, sedangkan koordinat pada sumbu X ini adalah suhu. Berdasarkan grafik grafik ini menunjukkan persentase susu yang menggumpal pada temperatur yang berbeda-beda. Nah, berdasarkan grafik ini pernyataan-pernyataan berikut ini, nah kita lihat dulu pernyataannya. Mulai dari nomor 1, ini terjadinya penggumpalan susu karena protein dikonversi dari bersifat larut menjadi tidak larut. Sampai dengan pernyataan yang keempat. Nah, penjelasan dari soal ini adalah enzim X yang digunakan dalam eksperimen adalah enzim renin yang berfungsi mengendapkan kasein susu sehingga susu akan kelihatan menggumpal. Terjadinya penggumpalan karena protein dikonversi dari bersifat larut menjadi tidak larut. Enzim renin dihasilkan di lambung. Lambung menghasilkan asam klorida yang bersifat asam sehingga enzim renin bekerja optimal pada suasana asam.
Selain itu, enzim renin bekerja optimal pada suhu 40 derajat Celcius. Jadi di antara keempat pernyataan ini yang benar adalah pernyataan nomor 1 dan pernyataan nomor 4. Kita lihat pilihan jawabannya. 1 dan 4. Berarti tadi yang benar adalah pernyataan nomor 1 dan 3. Berarti jawabannya ini adalah yang B. 16. Grafik berikut menunjukkan pengaruh pH terhadap jenis enzim. Berdasarkan grafik, jenis enzim yang terdapat di bagian lambung, usus halus, dan enzim yang tidak terpengaruh dengan pH secara berturut-turut ditunjukkan oleh huruf. Nah, bisa diperhatikan, ini ada grafiknya yang searah atau pada koordinat sumbu Y ini adalah aktivitas enzim, dan pada sumbu X ini menunjukkan pH. Penjelasannya, lambung menghasilkan HCl atau asam klorida sehingga tingkat keasamannya tinggi atau nilai pH-nya rendah. Berdasarkan grafik, enzim yang mampu bekerja pada pH rendah yaitu enzim Q. Jadi enzim Q ini bisa bekerja pada pH rendah. Jadi enzim Q merupakan enzim yang terdapat di lambung. Bagian mulut bersifat netral. Di bagian mulut enzim dapat bekerja optimal pada pH netral yaitu kurang lebih sekitar 7. Jadi enzim R merupakan enzim yang terdapat di bagian mulut. Kemudian bagian usus halus bersifat basa dengan nilai pH lebih dari 7. Berdasarkan grafik pada soal tersebut, enzim yang dapat bekerja optimal pada suasana basa yaitu enzim S. Adapun aktivitas enzim P selalu stabil meskipun nilai pH-nya berubah-ubah. Jadi P ini mendatar. Nah, ini menunjukkan bahwa aktivitas enzimnya stabil meskipun pH-nya berubah-ubah dari asam, netral hingga ke basa. Jadi enzim yang kerjanya tidak dipengaruhi oleh pH itu adalah enzim P. Nah, sehingga untuk soal nomor 16 ini jawabannya adalah yang D. Jadi yang di lambung itu adalah yang Q, yang di usus halus S karena basa pH-nya lebih dari 7, sedangkan yang tidak dipengaruhi oleh enzim ini adalah yang P. Soal nomor 17. Perhatikan gambar. Jagung rebus yang kamu makan akan dicerna di bagian organ yang diberi label titik-titik. Penjelasannya adalah jagung rebus mengandung karbohidrat. Pencernaan karbohidrat berlangsung di mulut menggunakan enzim petialin dan di usus halus yaitu bagian duodenum dan jejunum. Ini adalah duodenum dan yang T ini adalah bagian dari jejunum. Di duodenum, karbohidrat dicerna menggunakan enzim yang dihasilkan oleh pankreas seperti amilase. Di jejunum, karbohidrat dicerna menggunakan enzim yang dihasilkan oleh kelenjar yang berada di dinding usus seperti laktase, maltase, dan sukrase. Q merupakan bagian kerongkongan. S merupakan usus besar. Pada bagian S dan R tidak terjadi pencernaan karbohidrat. Nah, sehingga
Ini jawaban yang benar. Pencernaan karbohidratnya berarti ini tadi berlangsung di mulut. Tadi mulut ditunjukkan oleh huruf P. Kemudian ada lagi menggunakan ada R ya, kemudian di R dan di T, sehingga jawabannya adalah bagian PRT. 18. Diagram berikut menunjukkan jumlah kalori dalam 3 jenis makanan dengan berat yang sama. Berdasarkan jumlah kalorinya, P, Q, dan R secara berturut-turut adalah, untuk P grafiknya sekian, ini yang paling tinggi adalah Q, yang paling rendah adalah R, sedangkan P berada di tengah-tengah antara R dan Q. Kandungan kalori untuk setiap jenis makanan tentunya berbeda-beda. Makanan yang mengandung kalori tertinggi yaitu makanan yang mengandung lemak, misalnya margarin. Kandungan kalori pada setiap gram lemak adalah 9,3 kilokalori. Sementara itu, nasi merupakan makanan yang mengandung karbohidrat. Dalam setiap gram karbohidrat mengandung 4,1 kilokalori. Sementara itu, mangga merupakan contoh buah yang mengandung vitamin. Buah-buahan hanya mengandung sedikit kalori, sehingga P ini adalah, kita cari yang kandungannya adalah protein, kemudian atau bisa jadi karbohidrat, sedangkan Q ini berarti yang paling tinggi itu adalah lemak, dan R ini yang paling rendah atau sedikit ini adalah vitamin. Sehingga P kita cari yang mengandung karbohidrat, ini berarti nasi, yang mengandung lemak adalah margarin, yang mengandung vitamin adalah mangga, sehingga jawabannya yang A. 19. Garam-garam mineral tidak mengalami proses pencernaan makanan, sebab garam mineral, nah ini sebabnya adalah garam mineral berukuran kecil dan mudah larut dalam air. Ini sangat jelas. 20. Penyakit fibrosis kistis merupakan kelainan bawaan yang dapat mempengaruhi kelenjar sistem pencernaan dalam menyekresikan getah pencernaan, misalnya sekresi ion bikarbonat oleh kelenjar pankreas menjadi terhambat. Kondisi ini dapat mengakibatkan, penjelasannya adalah makanan yang bersifat asam dari lambung akan dinetralkan terlebih dahulu saat memasuki usus halus. Dengan demikian, kerja enzim-enzim yang dihasilkan di usus halus dapat optimal. Keasaman pada makanan dinetralkan menggunakan natrium bikarbonat yang diproduksi oleh pankreas dan kemudian dialirkan ke duodenum. Natrium bikarbonat akan menetralkan keasaman makanan dengan menaikkan pH-nya menjadi 7,1 sampai 8,5. Jadi, jika sekresi natrium bikarbonat terhambat, maka pH di usus halus makin rendah dan bersifat asam. Akibatnya, enzim yang berada di usus halus tidak dapat bekerja optimal dalam mencerna makanan. Sehingga untuk soal nomor 20, ini jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan pembahasan ke bagian B. Kita lanjutkan pembahasan ke bagian B. Hasil cek darah Pak Ahmad menunjukkan bahwa kadar kolesterol dalam darahnya terlalu tinggi. Untuk menurunkan kadar kolesterolnya, Pak Ahmad dianjurkan mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak vitamin C.
Enzim pencernaan berfungsi mencerna makanan secara kimiawi. Namun, ada salah satu enzim yang tidak berperan langsung dalam proses pencernaan makanan. Jenis enzim yang dimaksud adalah enterokinase yang dihasilkan oleh usus halus. 3. Andika mengalami penyakit dengan gejala-gejala seperti berikut. 1. Nafsu makan hilang, merasa lelah, kaki sering kesemutan, jantung sering berdebar-debar, terjadi pembengkakan di kaki. Berdasarkan gejala-gejalanya, jenis penyakit yang menyerang Andika adalah beri-beri yang disebabkan karena kekurangan vitamin B. Empat, Anita merasa pusing, lemas, dan mukanya terlihat pucat. Berdasarkan gejala-gejalanya, sebaiknya Anita mengonsumsi makanan yang mengandung banyak zat besi. 5. Mengonsumsi karbohidrat yang berlebih dapat mengakibatkan obesitas. Hal ini karena kelebihan karbohidrat di dalam tubuh akan diubah menjadi glikogen yang akan disimpan di hati dan otot serta diubah menjadi lemak yang akan disimpan di daerah perut, bawah kulit, dan sekitar ginjal. 6. Perhatikan gambar berikut. Gangguan pertumbuhan tulang seperti yang ditunjukkan pada gambar terjadi pada anak-anak yang disebut rakitis. Gangguan tersebut diakibatkan karena defisiensi zat gizi berupa vitamin D. 7. Suatu bahan makanan ketika diuji dengan larutan Lugol berubah warna menjadi biru kehitaman. Ketika diuji dengan larutan biuret tidak terjadi perubahan warna, dan ketika diuji dengan benedik memunculkan warna merah bata. Berdasarkan hasil uji makanan tersebut, bahan makanan yang diuji mengandung zat gizi berupa amilum dan glukosa. 8. Enzim pepsinogen dihasilkan di lambung. Namun enzim pepsinogen merupakan enzim yang belum aktif sehingga perlu diaktifkan menjadi enzim pepsin. Zat yang berfungsi mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi enzim pepsin adalah asam klorida. Selain mengaktifkan enzim pepsin, zat tersebut berfungsi untuk membunuh kuman penyakit yang ada di dalam makanan. 9. Setelah mengalami proses pencernaan, sari makanan siap untuk diserap dan dibawa ke seluruh tubuh oleh darah. Bagian darah yang berperan dalam pengangkutan sari-sari makanan adalah plasma darah. 10. Perhatikan gambar berikut. Organ yang ditunjuk tanda panah dapat mengalami peradangan yang disebut hepatitis. Kita lanjutkan ke bagian C. Tabel kebutuhan energi sehari-hari sebagai berikut. Ini bisa disimak. Begitu panjang, ada tabel kebutuhan energi sehari-hari, kemudian tabel tingkat aktivitas menurut pekerjaan, kemudian ada daftar menu makanan.
Silakan diperhatikan tabelnya. Kemudian pertanyaannya, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan energi yang dianjurkan? Silakan tabelnya diamati, kemudian pertanyaannya disimak baik-baik. Penjelasannya, Radisti adalah seorang olahragawan wanita yang berusia 19 tahun. Dengan demikian, kegiatan Radisti termasuk aktivitas berat. Kebutuhan energi yang diperlukan seorang wanita usia 19 tahun dengan aktivitas berat adalah 9.820 kilojoule. Pada hari itu, Radisti sudah makan dengan asupan energi sebanyak 7.520 kilojoule. Jadi Radisti sudah makan asupan makanan yang menghasilkan energi 7.520 kilojoule. Jadi kekurangan energi yang diperlukan pada hari itu, jadi kekurangan energinya bisa kita hitung, tinggal mengurangkan, yaitu sebesar 2.300 kilojoule. Kandungan menu dengan harga spesial adalah 1.715 kilojoule dengan rincian sebagai berikut. Nah, rinciannya adalah subtomat 355 kilojoule. Kemudian ada ayam bakarnya ini 795. Kemudian buah melon 565. Nah, dengan demikian, apabila Radisti mengkonsumsi menu dengan harga spesial asupan energinya pada hari itu, energi yang telah terpenuhi, jadi ini jika kita hitung, ini tadi hasilnya adalah 1.715. 1.715. Nah, sehingga jika Radisti mengkonsumsi ini 1.715, kemudian tadi ditambahkan dengan 7.520, ini kita jumlahkan 1.715, maka hasilnya adalah 9.235 kilojoule. Dengan demikian, kebutuhan energi harian Radisti belum terpenuhi jika ia mengkonsumsi menu dengan harga spesial ini tadi. Jadi yang ada dalam harga spesial, yang ada dalam tanda kurung ada tulisannya harga spesial, jadi ini, kemudian ini dan ini. Nah, maka ini belum bisa memenuhi kebutuhan energi yang dibutuhkan oleh Radisti, karena totalnya hanya 9.235, sementara kebutuhan energinya Radisti
Ini adalah 9.820. Kita lanjutkan ke soal nomor 2 bagian B. Perhatikan gambar sistem pencernaan manusia. Berdasarkan gambar, jawablah pertanyaan berikut. Sebutkan nama organ pencernaan yang ditunjukkan oleh angka 1, 2, 3, dan 4. Nah, angka 1 ini adalah mulut, 2 lambung, 3 usus halus, 4 usus besar. B. Apa yang terjadi saat makanan berada di bagian 1? Saat berada di bagian 1 atau mulut, makanan dicerna secara mekanis dan kimiawi. Makanan dicerna secara mekanis menggunakan gigi dan lidah sehingga makanan menjadi lebih halus. Makanan dicerna secara kimiawi menggunakan enzim petialin yang terdapat pada ludah. Enzim petialin berfungsi merubah amilum menjadi maltosa. C. Apa fungsi zat-zat yang dihasilkan oleh bagian 2 dalam proses pencernaan? Kelenjar yang terdapat di dinding lambung menghasilkan getah lambung yang mengandung asam klorida, enzim pepsin, dan enzim renin. Asam klorida berfungsi membunuh bakteri yang terdapat dalam makanan dan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan kasein atau protein susu. Enzim pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton. D. Apa yang direabsorpsi di bagian 4? Di usus besar terjadi penyerapan air pada sisa-sisa makanan yang telah dicerna. 3. Perhatikan grafik yang menunjukkan pH optimum 2 jenis enzim, yaitu enzim X dan enzim Z. Berdasarkan pH optimumnya, di organ apa enzim tersebut dihasilkan? Mengapa demikian? Berdasarkan grafik, dapat diketahui bahwa enzim X bekerja pada pH 2. Jadi dia bekerja secara optimum pada pH sekitar 2. Yaitu pada suasana asam. Organ pencernaan yang memiliki suasana asam adalah lambung. Hal ini karena lambung menghasilkan asam klorida yang memberi suasana asam di lambung. Jadi X dan Z dihasilkan di organ lambung. B. Apa nama enzim X dan Z? Jelaskan fungsinya masing-masing. Organ lambung menghasilkan 2 enzim, yaitu renin dan pepsin. Renin berfungsi mengendapkan kasein atau protein susu, sedangkan pepsin berfungsi merombak protein menjadi pepton. 4. Nah, di sini ada grafik presentase molekul yang tidak dicerna. Kemudian di sini ada saluran pencernaan manusia. Silahkan diperhatikan grafiknya, kemudian saya langsung akan ke soalnya. Bagian saluran pencernaan mana yang ditunjukkan oleh huruf B? Jika kita amati huruf B, ini sisa makanannya berupa karbohidrat. Jika kita amati, ya, huruf B ini adalah kerongkongan. Kenapa? Karena di kerongkongan masih berlangsung pencernaan karbohidrat menggunakan sisa enzim petialin yang terdapat di mulut. Soal B. Mengapa persentase karbohidrat yang tidak tercerna relatif konstan pada bagian C?
Jadi kalau kita lihat, jadi garis yang tidak putus ini adalah miliknya karbohidrat. Kalau kita lihat pada bagian C, karbohidratnya relatif konstan ditunjukkan dengan grafiknya yang relatif mendatar. Bagian C ini adalah lambung. Di lambung terjadi pencernaan protein menggunakan enzim pepsin. Sedangkan karbohidrat tidak mengalami pencernaan di bagian lambung sehingga persentase karbohidrat yang tercerna atau yang tidak tercerna, yang sisa itu relatif konstan. C. Apakah grafik tersebut akurat dalam menunjukkan persentase molekul zat yang tidak tercerna dalam saluran pencernaan? Grafik pada soal ini menunjukkan persentase zat gizi yaitu karbohidrat, protein, dan lemak yang tidak tercerna dan mencapai 0 pada bagian E. Hal ini tidak mungkin terjadi karena selalu ada molekul nutrien yang tidak dapat dicerna sepenuhnya, misalnya serat. Jadi grafik tersebut tidak akurat dalam menunjukkan persentase molekul yang tidak tercerna. 5. Perhatikan gambar. Pertanyaannya yang A, apakah bagian yang ditunjukkan oleh huruf X? Bagian X ini adalah vena porta hepatica yang berfungsi membawa darah dari usus halus ke hati. Bagaimana konsentrasi glukosa di pembuluh X dan Y setelah mengkonsumsi makanan yang mengandung amilum? Ketika mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak amilum, enzim amilase akan mengubah amilum menjadi glukosa. Glukosa akan dibawa menuju hati melalui vena porta hepatica. Oleh karena itu, konsentrasi glukosa di vena porta hepatica sangat tinggi. Saat konsentrasi glukosa tinggi, maka pankreas akan mensekresikan insulin ke darah sehingga menstimulasi hati untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Dengan demikian, darah yang meninggalkan hati melalui vena hepatica atau Z memiliki konsentrasi glukosa yang rendah. Demikian pembahasan mata pelajaran IPA kelas 8 buku PR Intan Pariwara. Di video selanjutnya kami akan membahas untuk materi-materi yang lainnya. Jadi tetap terus untuk selalu mengikuti Asmagama Channel. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.